Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulyaningrum, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta dan juga teman-temanku kelas B6 TMR. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai trigonometri. Sebelumnya perkenalkan pemateri-pemateri kita. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Lu'lu'atul Badriyah NIM 41, ada Sayyidah Nafisa Azmi NIM 50, Himmatul Aziza NIM 51, dan juga Muhammad Nur Habib NIM 75. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai rumus trigonometri jumlah selisih dua sudut. Teman-teman sambil dibuka PPT-nya dan juga bisa dibuka makalahnya. Yang pertama di sini ada 3 rumus teman-teman. Yang pertama rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, dalam rumus kosinus ini, dalam penjumlahan kosinus ini, rumus kosinus dua sudut ini yaitu ada cos, apabila ada cos alfa ditambah beta, maka sama dengan cos alfa dikali beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Begitu juga dengan rumus selisih dalam kosinus teman-teman. Cos alfa, apabila ada cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, ini sangat mudah untuk dihafalkan ya teman-teman. Langsung kita lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus sinus jumlah dua selisih dua sudut. Yang pertama yaitu rumus sinus jumlah dua sudut. Apabila ada sin alfa ditambah beta, maka cara mengerjakannya yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, begitu juga sama dengan rumus sinus selisih dua sudut teman-teman. Tinggal mengubah lambang ya. Kalau penjumlahan atau plus itu juga nantinya dijumlahkan, sedangkan kalau negatif atau dikurangi maka nantinya juga akan dikurangi. Nah, di sini selisih berarti ini dikurangi ya. Berarti sin alfa dikurangi beta itu sama dengan sin A dikali cos beta. Sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Begitu ya teman-teman, untuk menghafalnya juga sangat mudah untuk mengingat. Yang kedua yaitu rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Rumus tangen jumlah dua sudut yaitu apabila ada tan alfa ditambah beta, maka tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Begitu juga rumus dalam selisih dua sudutnya, yaitu apabila ada tan alfa dikurangi beta, maka tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Begitu ya teman-teman. Ini juga mudah untuk mengingatnya. Kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui cos A sama dengan negatif 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Nah, kedua sudut tersebut itu tumpul. Hitunglah cos A dikurangi B, sin A plus B, dan tan A kurangi B. Nah, kita coba jawab ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada cos A min cos A sama dengan tadi berapa cos A-nya? 4/5. Maka kita cari sin A dan tan A dulu teman-teman. Sin A-nya didapatkan 3/5. Dari mana teman-teman? Sudah tahu kan, kita cari menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Nah, sin A berarti apa? Berapa? 3/5. Tan A negatif 3/4. Nah, ini sudut tumpul. Karena sudut tumpul berarti ini berada di kuadran 2. Oke, kita cari. Tadi diketahui, yang kedua diketahui sin B. Sin B nya 5/13. Maka kita cari cos B.
cos B-nya dan tan B-nya. Cos B-nya yaitu negatif 12/13, begitu juga tan B yaitu negatif 5/12. Kenapa negatif teman-teman? Karena ini berada di kuadran 2. Ingat, di kuadran 2 yang positif adalah sin. Oke. Kita coba kerjakan. Yang pertama disuruh mencari cos A min B. Cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, kita masukkan tadi cos A berapa? Cos A negatif 4/5 dikali dengan cos B. Cos B itu negatif 12/13 ditambah dengan sin A. Sin A-nya 3/5 dikali sin B. Sin B-nya yaitu 5/13. Nah, kita cari yaitu hasil pengalinya yaitu menjadi 48/65 ditambah 15/65. Karena penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu dapat 63. Kenapa ini negatif? Karena kembali lagi itu adalah cos. Teman-teman, cos di kuadran 2 adalah negatif. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu sin A ditambah B. Sin A plus cos B sama dengan cos A kali sin B. Kita masukkan nilai sin A. Sin A-nya yaitu tadi 3/5 dikali dengan cos B. Cos B-nya negatif 12/13 ditambah cos A. Cos A-nya kita masukkan yaitu negatif 4/5 dikali sin B. Sin B-nya yaitu 5/13. Hasilnya yaitu yang atas ini disamakan dulu penyebutnya ya, dikalikan ya, 3/5 dikali negatif 2/13. Nah, itu menghasilkan 36/25. Terus kita langsung jumlahkan dengan pengalian negatif 4/5 dengan 5/13, yaitu menjadi 20/65. Kenapa tanda negatifnya kita nggak hitung? Karena itu adalah sudut, teman-teman. Sudut itu nggak ada yang negatif ya. Ini tanda negatif adalah dia menunjukkan berada di kuadran berapa, seperti itu. Nah, hasilnya yaitu 36 tambah 20/65. Hasilnya yaitu 56/65. Karena ini adalah sin di kuadran 2 yaitu positif, jadi dia bernilai positif. Selanjutnya yaitu tan A min B. Tan A dikurangi tan B sama dengan per 1 plus tan A kali tan B. Nah, kita cari, kita masukkan nilai tan A. Tan A tadi yaitu negatif 3/4 dikurangi tan B. Tan B-nya negatif 5/12 dimasukkan per 1 ditambah tan A-nya negatif 3/14 dikali dengan tan B-nya negatif 5/12. Nah, menghasilkan yang atas kita samakan dulu penyebutnya ya teman-teman, yaitu menjadi 12, menghasilkan 9 kurangi 5/12 per lagi 1 ditambah 15/48. Nah, sama dengan lagi di bawahnya kita cari yaitu 9/5/12 mendapatkan 4/12. Karena ini per ya, kita ubah jadi per atau pembagian itu bisa kita ubah jadi perkalian dengan cara penyebut jadi pembilang jadi penyebutnya. Berarti menjadi 4/12 kali 48/63. Kok bisa 63 dari mana? Nah, satu itu kan dari 48/48 sama dengan 1 ya. Berarti 48 tambah 15 dapatnya 63 gitu teman-teman. Nah, dihasilkan berapa? Negatif 16/63. Kenapa negatif? Kenapa bernilai negatif? Karena tan di kuadran 2 bernilai negatif. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu rumus trigonometri untuk sudut ganda, teman-teman. Rumus trigonometri untuk sudut ganda itu dapat diturunkan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang tadi, teman-teman. Untuk alfa sama dengan beta, maksudnya itu A dan B-nya itu sama, besar sudutnya itu sama, makanya diperoleh sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, apabila ada rumus cos 2 alfa, maka cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, atau juga bisa dicari dengan cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1,
atau lagi bisa dengan rumus yang satunya, yaitu cos 2 alfa, yaitu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu rumus mengenai tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa min 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini diketahui cos A sama dengan setengah akar 3. Nah, carilah nilai dari cos 2A. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu kita cari nilai cos A-nya dulu. Cos A tadi kan setengah akar 3, maka sin A-nya berapa? Kita cari nilai sin A, yaitu didapatkan setengah. Sehingga cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin 2 kuadrat A. Kita menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Cos kuadrat A, cos A tadi berapa? 1 per 2 akar 3 kita kuadratkan dikurangi sin kuadrat A. Sin A-nya tadi setengah kita kuadratkan. Mendapatkan hasil 2 per 4. 2 per 4 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidina Azmi, NIM 50. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Nah, yang dimaksud dengan sudut pertengahan itu adalah sudut setengah A. Untuk mendapatkan rumus trigonometri untuk sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A itu diperoleh dari rumus-rumus di materi sebelumnya. Nah, kita mulai dari yang cos 2A. Nah, untuk yang cos 2A itu kita kan tahu bahwa tadi materi sebelumnya hasilnya itu 1 dikurang 2 sin kuadrat A, maka jika kita mengubah cos 2A itu menjadi cos A, hasilnya akan menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah A. Nah, lalu kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Setelah kita kalikan dengan negatif 1, kemudian dua ruasnya ini kita tambahkan dengan 1, sehingga diperoleh persamaan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 min cos A. Sehingga sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 2. Nah, jadi nilai dari sin setengah A adalah plus minus akar 1 min cos A per 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari cos setengah A. Nah, untuk mencari nilai dari cos setengah A ini, kita menggunakan rumus sudut ganda, yaitu rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Untuk cos A itu sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Jadi awalnya dia itu 2A, kita ubah menjadi A. Nah, kenapa kita ubah? Karena kita mencari nilai dari cos setengah A. Untuk itu 2 cos kuadrat setengah A ini sama dengan 1 plus cos A. Karena kita ingin mencari nilai cos setengah A, maka kita ubah 2 cos kuadrat setengah A sama dengan 1 plus cos A. Itu menjadi cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 2. Sehingga kita peroleh bahwa rumus dari cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari tan setengah A. Itu kita menggunakan rumus tan A sama dengan sin A per cos A. Maka, tan setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Dari sini kita tadi kan udah mencari nilai nih dari sin setengah A dan cos setengah A. Nah, maka kita ubah dari nilai tersebut. Di sini sin setengah A itu menjadi akar 1 dikurang cos A per 2 per yang penyebutnya kita ganti jadi cos setengah A. Kita ubah menjadi akar 1 plus cos A per 2. Sehingga tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 cos A per 1 plus cos A, karena duanya ini kita coret. Dari rumus yang telah kita dapatkan tadi, dapat dikembangkan rumus dari tan setengah A. Tadi kita telah memperoleh bahwa tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 plus cos A. Di sini kita kalikan dengan 1 cos A per 1 cos A. 1 cos A per 1 cos A itu bernilai 1.
Sehingga jika perkalian dikalikan dengan 1 itu tidak mengubah dari persamaan tersebut. Jadi sehingga tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A kuadrat per 1 dikurang cos kuadrat A. Untuk penyebutnya kita ubah menjadi sin kuadrat A, itu dari identitas trigonometri cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Maka kita bisa mengubah bahwa 1 dikurang cos kuadrat A kita ubah jadi sin kuadrat A. Jadi pembilang sama penyebutnya itu sama-sama kuadrat, sehingga kuadratnya bisa dikeluarkan. Untuk itu kita bisa menghilangkan akar dari persamaan tersebut. Sehingga tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Atau bisa juga dari rumus yang ke-8 tadi, yang tan setengah A itu kita juga bisa mengembangkan lagi menjadi tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 plus cos A. Nah, tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 plus cos A dikali 1 plus cos A per 1 plus cos A. Yang tadinya kita kalikan dengan 1 dikurang cos A per 1 dikurang cos A. Nah, untuk yang ini kita kalikan dengan 1 plus cos A per 1 plus cos A. Hingga diperoleh tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos kuadrat A per 1 plus cos A kuadrat. Nah, kemudian untuk pembilangnya itu ada 1 dikurang cos kuadrat A, kita bisa mengubahnya menjadi sin kuadrat A. Ini dari identitas trigonometri juga, dari cos kuadrat A plus sin kuadrat A sama dengan 1. Sehingga tan setengah A itu sama dengan sin A per 1 plus cos A. Jadi kuadratnya bisa kita coret ya, dengan akarnya itu kita hilangkan, hingga hilang akarnya maka tan setengah A itu adalah atau sama dengan sin A per 1 plus cos A. Kita langsung masuk pada contoh soal. Yang pertama ada tan 22,5 derajat. Tan 22,5 derajat ini sama dengan tan setengah kali 45 derajat. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu 1 min cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, kita cari cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Jadi 1 min setengah akar 2 per sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi tan 22,5 derajat itu adalah 1 min setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 2 min akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 min 1. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Habib dan izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi mengenai perkalian, penjumlahan, dan pengurangan trigonometri. Yang pertama yaitu mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, untuk rumus perkalian sinus dan kosinus ini dapat diturunkan dari mengkombinasikan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, misalnya perkalian antara sin alfa dan cos beta, sin alfa kali cos beta. Nah, jika dilihat ya kan, ini kan beda jenis ya antara sin dikali cos. Karena ini beda, maka untuk pembuktiannya nanti kita akan merujuk pada rumus jumlah dan selisih sudut sin. Nah, sebelumnya kan setelah dijelaskan bahwa untuk rumus sin alfa plus beta itu kan sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dan untuk rumus sin alfa min beta itu kan sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Nah, karena kita ingin mencari rumus perkalian antara sin alfa dan cos beta ini ya, maka kita akan mengeliminasi yang ini, cos alfa kali sin beta ini. Nanti kita akan eliminasi dengan cara dijumlahkan. Sehingga ketemu sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta itu sama dengan 2 sin alfa kali cos beta. Kemudian kita pindah ruas ya, kita pindahkan 2 sin alfa kali cos beta ini ke sisi kiri, yang ini ke sisi kanan, sehingga 2 sin alfa kali cos beta ini sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Atau untuk rumus sin alfa kali cos betanya yaitu kita kalikan setengah ini ya, ini kalikan setengah sehingga dia akan hasilnya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya yaitu perkalian antara cos alfa kali sin beta. Karena ini beda jenis ya, maka kita merujuk pada rumus jumlah dan selisih sudut sin. Tapi bedanya ini akan dikurangi. Karena apa? Karena kita akan mencari yang ini ya, cos alfa kali sin beta. Didapatkan seperti ini ya kan. Kemudian
nanti akan didapatkan rumus 2 cos alfa dikali sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Atau kalau kita ingin mencari rumus cos alfa kali sin beta, maka ini tinggal kalikan setengah, sehingga didapatkan rumus ini, cos alfa kali sin beta itu sama dengan setengah kali sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai perkalian cos alfa kali cos beta. Nah, ini kan beda dengan sebelumnya, karena sebelumnya kan beda, ini kan sama ya, cos dikali cos jadi sama ya. Jadi kalau sama kita merujuk pada aturan jumlah dan selisih sudut kosinus. Kan sebelumnya telah diketahui, telah dijelaskan bahwa untuk rumus sudut kosinus kan kosinus alfa plus beta itu kan sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Sedangkan untuk rumus kosinus alfa min beta itu kan sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Karena kita ingin mencari rumus perkalian cos alfa kali cos beta, maka kita eliminasi yang ini. Dengan cara apa? Dengan cara dijumlahkan, sehingga didapatkan rumus 2 cos alfa kali cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Atau kalau kita ingin mencari rumus cos alfa kali cos beta, berarti ini kita kalikan setengah, sehingga nanti akan menjadi ini. Yang selanjutnya yaitu perkalian antara sin dan sin alfa kali sin beta. Karena ini sama, maka kita merujuk pada pembudayannya, merujuk pada kosinus, ya kan, pada aturan kosinus. Ini kita kan tahu sebelumnya bahwa kosinus alfa plus beta itu kan sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Dan untuk kosinus alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Kemudian kita kurangi, sehingga didapatkan untuk rumus min 2 sin alfa dikali sin beta itu sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Atau kalau kita ingin mencari rumus sin alfa kali sin beta, ini tinggal kalikan min setengah, ya kan, kalikan min setengah, nah, didapatkan rumus ini. Nah, contoh kita lanjut ke contoh soal itu 2 sin 67,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Nah, rumus dari perkalian sin dan cos itu misalkan ini alfa ya, 67,5 kita alfa dan 22,5 itu beta. Jadi rumus dari 2 sin alfa kali cos beta itu kan sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya tadi ke dalam, nah, sehingga nanti setelah dimasukkan akan ketemu menjadi sin 90 derajat ditambah sin 45 derajat. Sin 90 derajat kan 1, sin 45 derajat kan setengah akar 2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rumus penjumlahan pengurangan trigonometri. Nah, untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus ini dapat diturunkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah kita lihatlah rumus dari perkalian sinus ini ya, min 2 sin alfa kali sin beta ditambah cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Nah, untuk mencari rumus dari penjumlahan atau pengurangan ini, kita memisalkan terlebih dahulu. Kita misalkan bahwa alfa plus beta ini sama dengan A dan alfa min beta itu misalkan B, sehingga kemudian kita jumlahkan karena kita akan mencari alfanya ya. Jadi kita jumlahkan, eliminasi, dan ketemu alfanya adalah setengah A plus B. Kemudian yang kedua, setelah kita eliminasi dengan menjumlahkan, sekarang kita eliminasi dengan pengurangan, sehingga nanti akan ketemu beta, dan beta adalah setengah A min B. Kita tinggal masukkan nih, alfanya kita ganti dengan setengah A plus B, betanya kita ganti dengan setengah A min B, dan alfa plus beta kita ganti dengan A, alfa min beta kita ganti dengan B. Kita masukkan ke persamaan ini dan didapat ini. Kita pindah ruas, jadi didapat untuk rumus pengurangan dari cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin A plus B dan kali sin setengah A min B. Nah, kita masukkan ke persamaan perkalian yang kedua, yaitu 2 cos A kali cos B. Masukkan ini permisalan ini ke persamaan ini, sehingga nanti akan didapatkan rumus cos A kali cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Nah, begitu pula dengan perkalian sin dan cos, kita masukkan, sehingga nanti akan ketemu
persamaan ketemu rumus dari sin A kali sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Dengan cara yang sama nanti kita masukkan ke persamaan ini, nanti akan ketemu ini. Nah, ini adalah rumus-rumus dari itu pertambahan, penjumlahan dan pengurangan sin cos. Terus bagaimana dengan penjumlahan tangen? Nah ini kan untuk rumus dari penjumlahan tangan A ditambah tangan B itu kan sama dengan 2 sin A plus B per cos A plus B kali cos A min B. Terus bagaimana kok ini bisa menjadi ini? Kita buktikan. Nah, kita kan tahu bahwa tan itu kan hasil pembagian antara sin dan cos, sehingga tan A sama dengan sin A plus cos A ditambah, karena yang ditambah jadi ditambah sin B kali cos B. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B per cos A kali cos B. Nah, sekarang kita masukkan nih rumus dari sin A kali cos B, kan didapat ini rumus dari sin A plus cos B sampai sini. Terus ditambahkan rumus dari cos A kali sin B sampai sini ya. Nah, ini masuk. Kemudian rumus cos A kali cos B kan ini. Ini kan ada yang sama setengah ini kita coret, dan untuk sin A min B ditambah min sin A min B ini kan habis coret, sehingga tinggal sin A plus B ditambah sin A plus B sama dengan 2 sin A plus B dibagi cos A plus B dikurangi cos A min B, sama kan? Jadi terbukti bahwa rumus tan A plus tan B itu sama dengan 2 sin A plus B per cos A plus B plus cos A min B. Begitu pula dengan rumus pengurangan, kita menggunakan cara yang sama, tapi bedanya ini nanti dikurangi kan. Nah, sama, terus kita samakan penyebutnya, kemudian masukkan rumus ini sin A kali cos B dikurangi rumus dari cos A kali sin B, masukkan, kemudian nanti ada yang sama dicoret. Nah, sin A plus B dikurangi sin A plus B kan habis coret, sehingga tinggal sin A min B dikurangi negatif sin A min B, jadi 2 sin A min B per cos A plus B plus cos A min B, sama ya kan. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Buktikanlah sin 4A plus sin 2A per cos 4A plus cos 2A sama dengan tan 3A. Kita buktikan. Caranya itu kita tinggal masukkan tadi rumus dari penjumlahan. Kan anggap saja 4A ini sebagai A dan 2A ini sebagai B. Kan tadi rumus sin A plus sin B itu kan sama dengan 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Begitu pula ini misalkan A, ini misalkan B ya. Tadi kan cos A ditambah cos B itu kan sama dengan 2 cos A plus B dikali 2 cos setengah A plus B dikali cos setengah A min B. Tinggal masukkan nih. Nanti akan ketemu 2 sin 3A, ya 4A ditambah 2A per 2 kan 3A, dikali cos setengah 4A kali 2A kan 2A bagi 2A per 2 kali cos 3A kali cos A. Nah, ini kan ada yang sama, 2 dengan 2 sama, cos A dengan cos A sama, berarti bisa dicoret, sehingga tinggal sin 3A per cos 3A. Tadi kan diketahui ya bahwa sin per cos itu kan sama dengan tan, jadi tinggal tan 3A. Jadi sin 4A plus sin 2A per cos 4A plus cos 2A sama dengan tan 3A. Nah, sama ya kan, berarti terbukti. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus. Pada aturan sinus, untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan pada aturan kosinus, untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisinya A, B, C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Setelah itu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Setelah itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat
min 2AC cos C.